Screening trimester kedua pemeriksaan kehamilan rutin ini bertepatan dengan minggu 23, di mana inilah momen paling tepat untuk kita melakukan screening anatomi janin pada trimester kedua. Karena alasannya bayi belum terlalu besar, tempatnya masih sangat luas. Jadi kita bisa melihat dengan jelas kondisi janin ya, seperti yang kita tampilkan berikut ini. Tentunya kalau ibunya tidak terlalu obesitas ya, dalam berat badan yang kenaikannya wajar, kita akan bisa melihat dengan jelas ya. Apalagi kalau ibunya benar-benar menjaga makanan sehat selama kehamilan ya, tidak berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, banyak protein, ya sayur dan buah-buahan sehat semuanya, maka kita bisa melihat kondisi janin dengan lapisan perut ibu yang tidak terlalu tebal. Nah, contohnya seperti ini, kita melihat profil wajah ya, dari tampak depan jelas sekali terlihat ya, ini pada minggu ke-23. Jadi pada minggu inilah minggu yang paling tepat untuk kita melakukan pemeriksaan trimester kedua screening fetal anatomi secara keseluruhan. Ya, ini sekarang kita mau lihat struktur kepala dulu. Kita lihat tampilan tempurung kepala ya, bentuknya bulat oval. Kita bisa lihat struktur-struktur kepala bagian dalam. Kita amati ya. Satu pemeriksaan kita kira-kira memakan waktu sekitar 10 menit lah. Nah, ini kita bisa melihat seluruh lapisan tempurung kepala, struktur kepala, ya tampak jelas. Nah, kemudian kita lihat bagian tulang hidung, selalu kita amati ya tulang hidung untuk melihat marker-marker yang mengarah menuju suatu kelainan kromosom seperti Down syndrome, ya tulang hidungnya normal. Kita masuk melihat mata, itu lensa mata, perhatikan selalu ya, banyak kasus katarak sejak lahir. Hidung ya, lubang hidung sudah kita lihat. Dagu atas kita juga sudah lihat ya, semuanya tampak normal. Nah, coba kita tampilkan profil wajah sekali lagi. Nah, ini kita dapat profil yang cukup jelas ya, kita bisa melihat bahkan lubang hidung, ya celahnya semuanya jelas kita bisa lihat. Yaitu tampilan bibirnya bayi, semuanya tampak normal. Kalau minggu segini mata belum terbuka ya, masih tertutup. Nah, selalu hidung itu harus selalu lebih nonjol daripada dahi ya. Jangan dahi yang lebih menonjol. Jadi karena ada tulang hidung, maka hidung kita harus lebih menonjol ya. Bibir, tulang hidung, bentuk hidung semuanya normal. Ya, jadi ini pemeriksaan pada 23 minggu trimester kedua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jantung. Ini bagian yang paling sulit untuk kita amati ya. Tapi kita sederhanakan saja untuk kita melihat 4 ruang jantung saja. Ya, jadi jantung yang paling dekat dengan rongga dada itu adalah bilik atau ventricle, dan yang bagian tengah itu adalah bagian dari atrium atau serambi ya. Ini kita lihat 4 ruang jantung. Aliran darahnya juga terlihat normal. Nah, sambil kita juga lihat lambung ya, lambung tampak jelas. Nah, ini aliran-aliran darah dari jantung ya. 4 ruang jantung 4 chamber view. Nah, detak jantung itu antara 115 sampai 165 detakan per menit. Lalu kita amati lambung. Ingat, lambung ada di posisi kiri dari tubuh kita. Lalu kita melihat juga kandung kencing. Nah, kalau kandung kencing terisi, artinya bayi sudah bisa berkemih, fungsi ginjal normal. Nah,
kemudian kita bisa lihat kelamin bayi juga. Ini kelamin bayi laki-laki jelas sekali ya, terlihat. Nah, kita amati posisi bayi yang sedang buka kaki itu ya, kelaminnya jelas sekali ya, bayi laki-laki. Kalau testis atau buah zakar itu nanti baru turun ke kantong pelir itu sekitar 29 minggu, trimester 3. Nah, kemudian kita amati bentuk kaki. Nah, ini bentuk kakinya bayi ya, semuanya tampak normal. Jadi, cobalah kita amati semuanya sejelas-jelasnya. Jadi, kita bisa melakukan screening. Saya sebagai seorang konsultan feto maternal, ya memang dari bidangnya seperti itu ya, untuk kita mendeteksi jika ada sesuatu yang kita perlukan untuk melihat suatu kondisi kelainan yang lebih detail. Nah, ini adalah tulang belakang. Kita coba lihat semua ruas tulang belakang dari leher sampai tulang ekor. Ayo kita amati. Nah, seperti ini ya, kita mau melihat tulang belakangnya si bayi. Ya, tulangnya bagus, tulangnya lurus. Tidak ada yang kita curigai. Ya, jadi semua organ sudah kita amati, tangan, kaki. Nah, ini tali pusat ya, amati aliran darahnya. Dan juga pilinan dari tali pusat itu. Karena kadang-kadang kalau dia berpilinnya terlalu berlebihan, bisa membuat aliran darah yang mengalir ke bayi itu jadi berhenti ya, itu bahaya. Terus kalau ada lilitan tali pusat kita lihat. Yang penting itu kita mengukur nanti aliran darahnya. Jadi tali pusat itu terdiri dari 3 pembuluh darah, 2 vena namanya, 2 arteri dan 1 vena. Nah, inilah bentuk tali pusat ya, ada tampilannya yang berpilin begitu. Di situ ada aliran darahnya, inilah yang mengalirkan makanan. Dan ini harus selalu kita ukur. Aliran darah dari ibu ke bayi ya, tali pusatnya itu. Nah, kita sudah amati, coba kita mungkin ini kita mau ngamati wajah lagi kalau mungkin masih dia mau memperlihatkan ya. Jadi ini ibunya tidak terlalu obes, juga makanannya selalu dijaga, jadi kita bisa mengamati lapisan perut ibu itu untuk melihat anatomi bayi dengan jelas ya. Ketubannya bagus, jadi kalau makanan yang dikonsumsi oleh ibu misalnya mengandung banyak gajih atau lemak, kadang-kadang jadi lemak jenuh di perut, untuk kita melihat kondisi janin jadi sulit ya. Nah, kemudian kita amati biometri, mulai dari pengukuran kepala. Ayo diukur yang teliti, jangan tergesa-gesa asal mengukur. Jadi biar kita bisa mengamati taksiran berat bayi itu dengan tepat ya, jangan sampai keliru gitu. Nah, ukurlah ini diameter kepala, lingkar perut, tulang, paha. Nanti baru kita dapat biometri morfologinya, berapa berat bayi di minggu 23 ya. Nah, seperti ini ya, beratnya sekitar 600 gram. Ini berat bayi yang normal ya. Jadi semua sudah kita lihat, pertumbuhannya normal, tidak ada kita curiga suatu kelainan apapun. Nah, sekarang kita coba mengamati bagian wajah kembali. Semua sudah kita selesaikan pemeriksaan rutinnya. Terakhir ya, saya coba mengamati wajah kembali sebelum saya menyelesaikan seluruh pemeriksaan ya. Jadi ini profil wajah. Kita tutup pemeriksaannya, yaitu kelopak matanya ya. Sudah bisa terlihat dengan jelas ya. Wajah janin seperti ini pada minggu 23, dan kita sudah mengamati keseluruhan profil wajah dan anatomi di tubuh janin, semuanya dalam batas
normal.